Bagaimanapun, Anda harus tahu bahwa sejak awal, mereka bertarung melawan Demon Yue Kong. Permaisuri dan Kaisar Idola sangat gembira. Mereka hanya merasa bahwa itu adalah berkah untuk selamat dari malapetaka. Tetapi dalam ledakan kegembiraan, saya melihat Van Star memasang tatapan penuh kejutan dan kesalahan, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi kejutan. Ibu Ratu. Van Star segera terbang, dan untuk pertama kalinya, permaisuri menangis di depan kekuatan besar semua kaisar. Wan Xing, anak baikku, ibu sudah kembali. Ketika ibu dan putranya bersatu kembali, Kaisar Dewa Gajah mundur ke samping dengan sangat jenaka. Melihat Xiao Yuan Kue, yang juga berdiri di samping dengan senyum elegan, Kaisar Shen Xiang hanya merasa bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik dan bercanda. Tian Fei tidak akan menikah lagi. Dibandingkan dengan Putri Wenxing, Xiao Yuan Kue tampaknya lebih anggun. Dia tidak bermaksud malu dengan masalah ini, tetapi dengan murah hati mengakui, jangan menikah lagi. Itu benar jika Anda tidak menikah lagi. Betapa berbakatnya yang mulia. Dia menjadi semakin seperti seorang kaisar surgawi. Di pelukan kaisar, Fan Wanxing menggigit bibirnya dengan erat, tetapi air mata di pupil bintangnya tak tertahankan. Ibu, aku sangat takut tadi. Aku sangat takut. Permaisuri sangat senang. Pada saat itu, dia tidak bisa melihat sedikit pun kesombongan dan kekejaman di tubuhnya, tetapi seorang ibu yang baik hati. Wanxing tidak takut, ibu kembali. Wanxingku juga telah tumbuh, menjadi semakin makmur, semakin seperti ayahmu. Seperti kata pepatah, jalan surga memiliki yin dan yang. Pertempuran ini membuat Qin Yichen penuh ketenaran dan menderita kerugian besar bagi permaisuri. Tetapi itu juga memungkinkan pelopor untuk berubah. Dia memenangkan pengakuan dari semua kaisar, dan membuat kekuatan surgawi merasa bahwa dia adalah putra sejati kaisar, dan dia kemungkinan besar akan menjadi kaisar masa depan. Bahkan Xiao Yuan Kue yang awalnya hanya sebuah pernikahan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Van Star menjadi lebih dewasa setelah sekian lama. Dia melepaskan diri dari permaisuri, mengeluarkan sepotong batu giok yang berharga, dan membelai luka permaisuri dengan ringan. Batu giok yang berharga ini sepertinya mengandung vitalitas yang tak ada habisnya, seolah cairan air mata bintang jatuh pada luka yang disebabkan oleh Kaisar Wei. Itu bisa sembuh dengan cepat. Ibu, Ratu meminta semua kaisar untuk membubarkan dan melacak nasib sekelompok anti pencuri. Dia juga menggunakan harta karun anti pencuri sebagai hadiah. Akankah ibu tidak menyalahkan bocah itu? Setelah memperhitungkan dalam hatinya, permaisuri tersenyum dan mengusap kepala Fan Wanxing. Bocah konyol. Pengaturannya sangat bagus. Kamu sudah bisa mengerti mengapa ibu begitu tidak masuk akal. Tapi anti pencuri itu, mereka tidak mendapat bantuan dari tuan ayahmu. Mungkin mereka sudah mati dalam pergolakan ruang dan waktu. Fan Wanxing terkejut dan mengubah transmisi suaranya untuk bertanya, Ibu, apakah Anda melihat guru? Dia menyelamatkan Anda? Baik. Permaisuri juga mengubah transmisi suara. Dia tiba-tiba merasa sakit kepala. Hanya ingat melihat Heizu. Dan kemudian Heizu juga mengenalinya sebagai istana utama murid Yuan Tian, jadi dia mengirimnya kembali. Jangan katakan apa-apa tentang ini. Van Star mengangguk, tapi mengerutkan kening. Ibu Ratu, anti pencuri itu mungkin tidak akan mati begitu saja. Jika pergolakan ruang dan waktu benar-benar mengancam kehidupan mereka, bila perlu, Hua Daoru pasti akan mengorbankan dirinya dan mengundang Huasu untuk datang. Dengan kekuatan Huaxu, dia bisa menyelamatkan sekelompok anti pencuri bahkan jika dia mau. Memikirkan hal ini, wajah permaisuri berubah menjadi pandangan suram. Dia sangat marah. Dan dia melihat sosok-sosok itu terlempar karena malu ketika dia mengibaskan lengan bajunya. Siapa itu barusan? Menggunakan istanaku sebagai tameng? Tanda seru. Berdebar. Saya melihat bahwa siluet itu bertambah besar segera setelah dibuang. Itu adalah mata orang-orang Lintian yang berdarah, memar dan bengkak. Lengan dewa yang sebelumnya dihubungkan Wei Lintian patah lagi. Dan satu kaki hampir dipotong menjadi tulang oleh aliran waktu dan ruang yang bergolak. Namun, setelah kembali ke ruang dan waktu milik mereka, Wei Lintian merasa gelisah. Dia segera berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. Selamat, Niang Niang, Heksi Niang Niang. Niang Niang Hong Fukitian, ruang dan waktu. Dan semua kekuatan besar dari keluarga kekaisaran yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Mereka akan ditelan oleh kekacauan. Bagaimana mereka bisa peduli dengan keagungan kaisar? Saat itu, sangat disayangkan, saya hanya merasa gembira. Seperti kata pepatah, ada yin dan yang di langit. Kali ini malapetaka tidak mati, tetapi membuat mereka semakin gemetar. Selamat Niang Niang, selamat Niang Niang. Kekuatan besar para kaisar juga sangat panik, tetapi mereka mengenakan jubah brokat kaisar. Bahkan yang paling ditakuti oleh semua kekuatan besar bukan hanya kemarahan permaisuri, tetapi penyebaran masalah ini ke telinga Kaisar Yuan Tian. Saya khawatir bukan tidak mungkin untuk melemparkan mereka ke dalam kekacauan lagi. Wajah permaisuri cemberut. Jenis pelanggaran ini hampir tidak bisa dimaafkan baginya.
tetapi dia tidak tahu bahwa situasinya mendesak pada saat itu. Permaisuri melirik. Di antara kekuatan raja-raja surgawi, dia adalah satu-satunya yang melihat raja memilih bintang yang paling menyenangkan di matanya. Demi upaya sesama klan Anda untuk membantu Wansing, maafkan Anda agar tidak mati. Jika semua kaisar adalah pengampunan, kaisar tidak perlu mengingatkan mereka bahwa mereka bungkam, karena kaisar hanya malu ketika itu menyebar, dan mereka telah kehilangan nyawa. Sementara Van Vanstar mengawasinya, dia hanya merasakan hati yang hangat, dan dia menjadi semakin putih. Mengapa Ratu Ibu begitu kejam kecuali di hadapannya dan ayahnya? Karena Ratu Ibu telah kembali dengan sukses, Erchen merasa bahwa orang kuat yang dikirim untuk mencari dunia serangga dapat ditarik. Menurut analisis Erchen, jika Huaxu bergerak, hanya bisa dikatakan bahwa anti pencuri itu sudah mati. Jika mereka ditarik ke tempat lain di dunia cacing, mereka pasti akan mati. Lebih baik ibu mundur dari dunia cacing dan memblokir gerbang bintang secara langsung. Di luar dunia cacing, Yang Mulia tidak hanya duduk di kota, tapi Anda juga bisa menyuruh semua ras untuk mengejar dan membunuh anti pencuri. Jika Anda berani melindungi diri sendiri, itu akan dianggap sebagai dosa yang sama. Kilatan cahaya muncul di mata bintang ganda Van Vanstar, menutupi sebagai dosa yang sama, bukan untuk memperingatkan kaisar lain, tetapi untuk memberitahu kaisar. Karena dengan identitas Qin Yichen, bahkan jika dia terluka parah dan sekarat, dia tidak mati sama sekali. Terlebih lagi, hanya Yao Yuekong, Qin Yichen, Hua Daoru, dan Feng Nianwu yang terluka parah. Ini semua sebanding dengan kekuatan tempur kaisar. Jika sikap rasial di sisi mana pergolakan ruang dan waktu menyapu mereka tidak cukup kuat, dan kemudian khawatir bahwa setelah membunuh Yao Yuekong dan Qin Yichen, klan Kaisar Qi akan membalas dendam, maka mungkin mereka benar-benar akan dilepaskan. Menutupi adalah kejahatan yang sama. Setelah kejahatan yang sama diumumkan kepada dunia, klan Kaisar Qi memberitahu bahwa anti pencuri adalah pengadilan surgawi saya untuk membunuh. Jika Anda ingin balas dendam, jika Anda ingin menyelesaikan akun, Anda akan menghitung akun ini di pengadilan surgawi saya. Dengan cara ini, bahkan jika Keiyu dengan polosnya menemukan perlombaan yang menewaskan Qin Yichen dan melunasi tagihannya, beberapa pihak lain mengatakan bahwa ada langkah-langkah untuk turun. Klan kekaisaran dari semua pihak tidak akan gagal untuk memahami arti dari ini. Mata kaisar berkedip, seolah menganalisis pro dan kontra. Saya harus mengatakan bahwa rumah kota pikiran Wansing semakin tua dan tua. Perintah diturunkan. Istana ini kembali. Biarkan sanak saudara Anda mundur. Bersiaplah untuk mundur dari dunia serangga. Tidak peduli anti pencuri yang terperangkap di dalam atau di luar dunia serangga. Itu akan menjadi jalan buntu. Qin Yichen berada di tengah keramaian, menyebar di sungai panjang ruang dan waktu saat ini. Gelombang waktu 10.000 tahun, 100.000 tahun, dan bahkan jutaan tahun. Bagi mereka, bagaikan kuda putih yang melewati celah, melewati oleh